Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Anas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza kuhitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina wa yusqawna rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab takala terjadi di zaman beliau, idza kuhitu, apabila mereka ditimpa kekeringan atau kemarau, istasqa, mereka datang meminta kepada Al-Abbas agar istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar berkata, "Ya Allah, dulu kami istisqa kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas, fasqina, turunkanlah hujan kepada kami." Hadis ini menceritakan kepada kita bahwa di zaman Umar, di mana beliau menjadi khalifah selama 12 tahun, pernah terjadi kemarau yang berkepanjangan. Akhirnya Umar mendatangi Al-Abbas, paman Rasulullah, agar memimpin atau istisqa, berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini menunjukkan bahwa bolehnya seseorang itu bertawassul dengan orang yang soleh dalam meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar dan sahabat yang lain tidak tawassul ke kuburan Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburannya ada di Madinah. Tapi mereka pergi ke orang yang masih hidup untuk bertawassul. Maka tawassul yang disyariatkan yaitu menjadikan orang yang masih hidup sebagai perantara di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan amalan soleh. Contoh, kita memiliki amalan soleh yang kita sangat banggakan di saat kita terjepit mungkin, maka kita jadikan amalan soleh tersebut sebagai perantara. Sebagaimana kejadian di Bani Israel, yaitu ada 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian pintu goa tertutup oleh batu besar. Akhirnya di antara mereka bertawassul dengan amalan soleh. Kemudian yang ketiga, tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mau minta rezeki, maka kita menggunakan nama Ar-Razzaq. Kita mau minta rahmat, menggunakan nama Ar-Rahim atau Ar-Rahman. Kalau minta janda, pakai perantara ini? Nama apa? Al-Wahhab, mungkin Maha Pemberi, atau Al-Qadir, Maha Mampu untuk memenuhi hajat-hajat kita. Ini adalah cara-cara tawassul yang disyariatkan. Adapun tawassul yang tidak disyariatkan seperti tawassul ke kuburan, menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdalil bahwa kita ini orang yang banyak dosa, sementara penghuni kubur ini orang yang soleh. Coba kalau kalian mengajukan sesuatu ke perusahaan,
Sementara perusahaan itu tidak mengenal Anda. CEO-nya atau direkturnya nggak mengenal Anda. Apakah Anda mudah dikabulkan? Maka jawabannya tidak. Begitu juga kami. Kata mereka yang bertawassul ke kuburan. Maka ini tidak benar karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan direktur, dengan pemilik perusahaan. Padahal Allah berkata, "Ud'uni, berdoalah kepadaku." Nah, dari hadis ini juga kita ketahui bahwa bolehnya seseorang itu meminta didoakan. Contoh, ada mungkin teman kita yang sedang haji atau yang sedang umroh, kita minta tolong ya doakan. Meskipun lebih afdolnya berdoa langsung saja di waktu-waktu yang mustajab. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. An Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi matarun. Qala fahasara thawbahu hatta asabahu minal matari. Wa qala innahu hadisu ahdi bi rabbi. Kata Anas radhiyallahu an, dulu pernah hujan turun sementara kami bersama Rasulullah, lalu kami melepas baju agar baju itu mengenai badan kami. Agar hujan itu mengenai badan kami. Lantas Rasulullah berkata, sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang baru dari Rabb-Nya. Nah, karena hujan yang turun itu adalah keberkahan, maka kita mencari keberkahan dari hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, ini kalau di daerah Arab ya. Karena di sana hujan hampir dibilang 1 tahun 1 kali. Jarang sekali hujan. Begitu turun hujan ini sangat sangat menggembirakan bagi para penduduk Yaman, Arab Saudi dan sekitarnya. Beda dengan kita yang hampir setiap hari hujan disertai dengan petir dan yang lainnya. Maka jarang kita keluar untuk menikmati hujan tersebut karena sudah terbiasa. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah kana idza ra'al matara qala Allahumma shayyiban nafi'ah. Kata Aisyah adalah Rasulullah apabila melihat hujan turun, dia berdoa dengan doa yang ringkas, "Ya Allah, jadikanlah hujan tersebut hujan yang bermanfaat. Bukan hujan yang menjadi bala musibah, banjir, longsor, dan hal-hal yang lain yang itu memudaratkan warga atau masyarakat yang tertimpa hujan." Jadi Rasulullah memohon kepada Allah agar hujan tersebut sebagai rahmat dan manfaat dan kenikmatan, bukan musibah yang menghancurkan, merusak dan yang lainnya. Jadi ini merupakan sunnah Rasulullah apabila kita melihat hujan turun agar segera berdoa. Al-Sa'di radhiyallahu anna nabiyya da'a fil istisqa Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan daluqan dohuqan tumtiruna minhu radhadan kiton sajlan ya dzal jalali wal ikram. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Nabi pernah berdoa ketika salat istisqa, "Ya Allah, liputilah kami dengan awan yang tebal yang bergerumu, kemudian ada petirnya
ada kilatnya dan yang lainnya. Kemudian turunkanlah kepada kami hujan yang gerimis, rintik-rintik, hujan yang lebat. Wahai pemilik keagungan dan kedermawanan. Ini doa Rasulullah ketika beliau al-istisqa, meminta hujan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala kharaja Sulaiman yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhuhriha rafi'atan qawami'aha ila as-sama'i taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laysa binaginan an suqayaka faqala irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah berkata, Nabi Sulaiman pernah keluar untuk istisqa. Lantas dia melihat seekor semut yang sedang terlentang di atas punggungnya sambil menadahkan tangannya ke langit, kaki-kakinya, dan berkata, Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhluk-makhlukmu. Kami sangat butuh siraman air hujan darimu. Ini doa yang dipanjatkan oleh semut tersebut. Kenapa Nabi Sulaiman mengetahui ini? Karena dia adalah nabi yang diberikan kemampuan mendengar dan memahami bahasa semut dan bahasa yang lainnya. Kalau kita di Indonesia ada yang bisa. Siapa itu? Mama Gufron ya. Mama Gufron. Ini kekhususan Nabi Sulaiman. Tidak diperuntukkan bagi nabi yang lain atau manusia yang lain. Kalau ada yang mengaku, maka dia telah ingkar terhadap firman Allah, doa Sulaiman, mulkan la yang bagi, berikanlah kemampuan kepadaku, kata Sulaiman, yang tidak diperuntukkan bagi yang lain. Kemudian Sulaiman berkata, irji'u, pulanglah kalian. Sesungguhnya kalian telah dicukupkan atau akan diturunkan hujan dengan doa selain kalian, yaitu semut. Para ulama berselisih apakah ini bisa dikiaskan kepada yang lain, Pak, bahwa kalau kita mau istisqa di lapangan kita bawa juga hewan ternak kita. Untuk apa? Menunjukkan bahwa hewan ternak juga sangat membutuhkan siraman air hujan dari langit. Tapi para ulama yang lain menganggap bahwa ini tidak dikiaskan karena Sulaiman tidak membawa semut keluar. Semutnya sudah memang ada di lapangan sebelum apa? Sulaiman keluar untuk istisqa. Anas radhiyallahu anna nabiyya istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama, akhrajahu Muslim. Dari Anas bahwasanya Nabi melakukan atau doa istisqa dengan mengisyaratkan kedua telapak tangannya ke langit. Dengan begini caranya, Pak. Punggung telapak tangan kita ke atas, yang batin bagian bawahnya ke tanah. Ini bukan kayak gini, Pak ya, tapi mengangkat seperti ini. Ini doa yang seperti ini diperuntukkan bagi musibah-musibah yang lain. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya tafaul, agar berharap kondisi dibalik, sebagaimana kedua telapak tangan kita ini terbalik. Paham? Jadi bukan seperti ini, tapi dibalik. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah kala beliau doa istisqa. Selesai, Pak, tentang istisqa. Barangkali yang ditanyakan sebelum kita ke bab berikutnya, yaitu bab al-libas, pakaian. Babu al-libas, bab pakaian.
Apa kaitannya pakaian dibahas setelah kitabus shalah? Kaitan eratnya Pak, bahwa pakaian itu adalah menutup aurat kita. Sementara menutup aurat di dalam salat ini adalah syartus shalah, syarat salat. Bahkan dia adalah syartus sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Nah, hukum asal memakai pakaian itu adalah mubah. Dari bahan apa saja. Kecuali nanti datang dalil yang melarang, seperti pakaian yang terbuat dari sutra. Pakaian yang, bisa nggak kira-kira Pak, ada pakaian yang terbuat dari bahan emas gitu? Nggak ada ya? Paling ada di bagian hiasan-hiasannya saja. Mungkin bisa pakaian perang ya. Tapi ini sangat-sangat mahal. Jadi hukum asal pakaian itu apa Pak? Mubah. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'ah." Dialah yang menciptakan apa yang ada di permukaan bumi untuk kalian semuanya. Nah, sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka ini hukum asalnya adalah halal atau mubah. Nah, karena hukum asalnya adalah mubah, sehingga nanti yang dibahas di dalam hadis adalah hal-hal yang dilarang untuk dipakai. An Abi Amir Al-Asy'ari qala qala Rasulullah la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar nanti akan ada dari kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina dan sutra. Menghalalkan zina maksudnya apa? Tersebar zina dan tidak ada yang mengingkari. Mereka menganggap ini adalah kebebasan. Sehingga apa? Mereka menganggapnya sebagai suatu yang halal-halal saja. Karena dasarnya suka sama suka. Padahal ini akan merusak apa Pak? Merusak nasl, keturunan. Sementara syariat kita datang untuk menjaga keturunan, agar jelas anak ini bapaknya siapa, ibunya siapa. Agar jelas nanti pertanggungjawabannya. Karena kalau sekiranya satu jantan 5 betinanya, atau banyak gitu, atau perempuannya gonta-ganti pasangan, ini bahaya. Mudaratnya lebih besar. Maka di dalam agama kita dilarang perzinaan, bahkan mendekati perzinaan itu sudah dilarang. Wal harir, demikian juga dilarang apa? Memakai kain sutra, pakaian yang terbuat dari sutra. Tapi keharaman ini khusus bagi apa Pak? Bagi kaum laki-laki. Adapun perempuan boleh memakai kain sutra, sebagaimana mereka boleh memakai emas. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami meminum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apakah itu piring, gelas, mangkok. Wa an na'kula fiha, dan kami memakan darinya, dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Alasannya karena ini adalah kebiasaan orang kafir. Nah, sementara
ini diperuntukkan untuk kaum mukminin di akhirat atau di surga nanti. Sesuatu yang nanti digunakan di dalam surga, maka tidak boleh kita di dunia ini memakainya. Paham Pak? Kenapa? Karena ini adalah istijal, terburu-buru. Man istajala qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa ingin menggunakan sesuatu yang itu diperuntukkan di surga nanti, maka dia diharamkan menggunakannya di dunia maupun di surga nanti. Wa an lubsil harir, dan Rasulullah juga melarang memakai kain atau pakaian yang terbuat dari sutra. Ini juga alasannya bahwa ini adalah pakaian untuk penghuni surga, bukan apa? Untuk penghuni dunia. Sehingga nggak boleh apa-apa istijal. Wad dibaj, dibaj ini adalah sutra kasar. Kalau harir sutra apa? Sutra halus. Jadi yang kasar maupun yang halus ini dilarang menggunakannya. An Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an lubusil hariri illa mawdi'a isba'aini aw salasin aw arba'in. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Umar berkata, Rasulullah melarang menggunakan pakaian dari sutra kecuali seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah, ini adalah keringanan yang datang dari Rasulullah tentang apa? Tentang menggunakan kain sutra. Bahwa dibolehkan kalau jumlahnya sedikit, yaitu sepanjang 2 jari atau 3 jari atau 4 jari untuk mungkin hiasan bagian sini atau bagian kerah mungkin atau bagian mana gitu, yang tidak boleh melebihi dari yang dikecualikan ini. Karena terkadang apa-apa laki-laki butuh untuk menggunakan kain sutra. An Anas radhiyallahu anna nabiyya rakhasa li Abdurrahman ibni Auf wa Zubair ibn al-Awwam fi qamisil hariri fi safarin min hikkatin kanat bihima. Anas radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada Abdurrahman ibni Auf dan Zubair ibn al-Awwam untuk menggunakan pakaian dari sutra di saat beliau safar. Kenapa dibolehkan padahal hukum asalnya diharamkan sebelumnya? Min hikkatin, karena apa? Penyakit gatal yang mengenai tubuhnya. Sehingga kalau pakai bahan kain katun mungkin atau bahan-bahan yang lain, tambah apa? Tambah gatal. Nah, ini diberikan keringanan kalau apa? Kalau ada darurat seperti ini. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Ali radhiyallahu anhu qala kasanin nabiyyu hullatan siraa fa kharajtu fiha fa ra'aitul ghadaba fi wajhihi fa syaqaqtuha baina nisa'i. Dari Ali radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakaikanku kain dari sutra. Lalu aku keluar menggunakan kain tersebut. Fara'aitu, lalu aku melihat di wajah Rasulullah nampak wajah yang marah. Lalu aku melepaskannya, kemudian aku bagikan ke perempuan.
Ini menunjukkan bahwa kain sutra itu boleh atau tidak mengapa dipakai oleh kaum Hawa. An Nabi Musa anna Rasulullah qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukurihim. Dari Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda, dihalalkan emas dan sutra, kain sutra untuk kaum wanita sebagai bentuk hiburan bagi mereka, Pak, karena kaum wanita itu nisfuddin wa nisful aql, separuh agamanya dan separuh akalnya. Paham? Beda dengan kaum laki-laki, sempurna agamanya dalam artian mereka bisa melaksanakan sholat 5 waktu, bisa mengerjakan puasa Ramadan, sementara kaum wanita bisanya hanya setengah. Ketika datang waktu haid, mereka apa, Pak? Libur sholat, libur puasa. Perempuan juga dihukumi dengan apa? Nisful akal, separuh akalnya. Dan dalam suatu masalah mereka mengedepankan perasaan, bukan mengedepankan akal. Coba kaum wanita itu mau berpikir bahwa di madu itu lebih bermanfaat bagi mereka daripada mereka sendiri dalam melayani suami. Apalagi kalau dia banyak anak gitu ya. Maka madunya nanti yang bisa membantu dia untuk mengurusi anaknya, kemudian mengurusi juga suaminya. Sehingga ada waktu-waktu dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena perasaan yang dikedepankan, akhirnya apa? Lebih baik minta cerai daripada harus dimadu. Paham, Pak? Maka benarlah kata Rasulullah, nisful din wa nisful akal, separuh agamanya dan separuh akalnya. Nanti sampaikan ke istri-istrinya, Pak ya. Jadi kalau menganjurkan suami poligami ini menunjukkan kesempurnaan cara berpikir istri-istri tersebut. Ayo Bang, kalau kayak gitu saya carikan. Sekaligus saya bawakan antar ke KUA. Karena KUA nggak mau mengeluarkan sertifikat nanti, Pak, kalau tidak ada ridho istri pertama. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin nikmatan ayyara asaruhu nikmatihi alaihi. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah berkata, sungguhnya Allah menyukai atau menyenangi apabila kenikmatan yang diberikan kepada hambanya itu nampak, kelihatan. Dalam artian apa, Pak? Kalau dia memiliki harta, dia tampakkan kenikmatan harta tersebut dengan pakaian mungkin, dengan rumah mungkin, dengan kendaraan mungkin, tapi tidak dibarengi dengan tafakhur, berbangga dan sombong. Karena Allah senang melihat asar atau bekas kenikmatan yang Allah peruntukkan kepada hambanya tersebut. An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah naha an lubsil qasi wal mu'asfar. Dari Ali radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah melarang pakaian yang di dalamnya ada sutranya, ada bahan sutranya. Dan melarang pula pakaian yang muasfar. Di situ diterjemahkan apa muasfar? Warna kuning ya. Nah,
Jadi mu'asfar ini adalah pakaian yang murni, ada yang mengatakan murni warnanya merah, ada pula yang mengatakan kuning, tidak ada campurannya, tidak ada corak-corak yang lainnya. Nah, larangan ini diperselisihkan para ulama apakah larangannya makruh ataukah haram. Karena Rasulullah pernah terlihat oleh sahabat yang lain memakai pakaian murni berwarna merah, tidak ada corak-coraknya sedikit pun. Ada pula yang mengatakan bahwa mu'asfar di sini bukan warna kuning, karena secara hukum asal bahwa pakaian itu mau berwarna apa saja itu boleh dipakai selama tidak ada syuhrahnya. Syuhrah itu yang membuat orang itu istilahnya apa ya, menolehkan pandangan kepada pakaian kita. Pakaian yang membuat apa? Membuat seseorang itu jadi wah kok aneh kelihatannya. Menarik perhatian orang lain kepadanya. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha kharajat jubbata Rasulullah makfufatal jaybi wal kumaini wal farjaini biddibaji. Rawahu Abu Daud. Dari Asma binti Abi Bakar annaha akhrajat jubah, bahwasanya dia pernah mengeluarkan jubah milik Rasulullah yang di lengannya, di sakunya ada kain sutranya. Ini kembali kepada Bapak hukum asal bahwa menggunakan sedikit kain sutra di pakaian itu dibolehkan. Wa asluhu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyah. Dalam riwayat Imam Muslim bahwa pakaian itu ada di sisi Aisyah, disimpan. Dan itu biasa dipakai oleh Rasulullah. Fanahnu naksiluha lil marada nastashfi biha. Nah, kalau Rasulullah meninggal, kami minta pakaian itu dikeluarkan, lalu kami mencucinya, kemudian menggunakannya untuk pengobatan bagi orang yang sakit. Nah, tapi ini khusus dari apa? Dari pakaian Rasulullah saja. Karena ini ada keberkahan. Beda dengan pakaian wali-wali atau orang-orang soleh, ini tidak ada keberkahan padanya. Karena pada jasad orang-orang selain Nabi SAW itu tidak ada keberkahan padanya, Pak. Jadi nggak boleh kita mencium tangannya terus habis mencium kita usapkan ke badan kita dalam rangka tabarruk. Nggak boleh. Ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Beda dengan jasad Rasulullah, pakaian yang pernah dia pakai. Jangankan dari jasadnya, ludahnya saja diperebutkan oleh para sahabat. Keringatnya berbau apa? Berbau harum. Itu apa? Bekas udunya apalagi. Itu diperebutkan oleh para sahabat. Nah, selesai Pak tentang apa? Tentang pakaian. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita ke Kitabu Al-Janaiz. Kitabu Al-Janaiz, kitab yang akan membahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan jenazah. Kenapa dipisahkan ini dari Kitabus Shalah? Karena banyak hal yang itu tidak dibahas dalam Kitabus Shalah. Karena nanti sholat jenazah itu tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Paham Pak? Maka disendirikan. Kita tahu bersama bahwa rukun jenazah
Itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolati. Yang keempat menguburkan. Keempat ini Pak, fardu kifayah. Fardu kifayah bagi yang masih hidup, yang ada di sekitarnya. Kalau ada seorang atau 2 orang yang bisa menjalankan fardu kifayah ini, maka yang lain menjadi apa Pak? Menjadi gugur kewajibannya. Kira-kira 1 orang bisa enggak ngurusi jenazah? Dia yang memandikan, mengkafani, memikulnya ke kuburan, mensolatinya, terus memikulnya ke kuburan. Bisa kira-kira Pak? Bisa 1 orang? Kalau bisa maka yang lain gugur kewajiban. Kalau enggak bisa maka ditambah 1 lagi, berarti 2. Agar apa? Mencukupi. 2 enggak bisa, berarti apa? Ditambah 1 orang lagi, berarti 3. Kalau 3 mungkin ya? Iya. Nah kalau 3 sudah cukup, maka yang lain apa Pak? Gugur kewajiban. Kalau enggak ada satupun yang mengurusi, maka 1 kampung itu atau 1 RT itu berdosa. Kenapa? Karena ini adalah fardu kifayah. Yang tanpa nanti melihat person-person, tapi melihat perbuatan orang yang mencukupi untuk melakukannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah aksiru dzikri hadhihi min ladzat al-maut. Rasulullah bersabda, aksiru, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Yakni kematian. Kematian akan memutus segala kelezatan yang kita rasakan di dunia ini. Kelezatan beribadah, kelezatan makanan, kelezatan berkumpul dengan keluarga, kelezatan jalan-jalan ke sana kemari, itu stop dengan apa Pak? Dengan kematian. Kenikmatan mengendarai kendaraan mewah kita, tiba-tiba malakul maut mencabut nyawa kita, selesai. Paham? Dan ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti akan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia kah, binatang kah, ikan-ikan kah, dan yang lainnya semua akan merasakan yang namanya kematian ini. Kenapa? Karena kehidupan mereka Pak diawali dengan sesuatu dan diakhiri dengan sesuatu. Diawali dengan ketidakadaan dan diakhiri dengan kefanaan. Kalau tidak mau mati maka jangan hidup. Kalau tidak mau mati jangan hidup. Jangan sekali-kali Bapak hidup. Karena kehidupan Anda berujung pada kematian. Beda dengan kehidupan Allah. Kehidupan Allah tidak bisa didahului oleh sesuatu dan tidak diakhiri pula dengan sesuatu. Huwal awwal wal akhir. Beda dengan manusia. Manusia terikat batas. Kapan jatah umur dia selesai, maka selesai pula lah jatah hidup dia di dunia. Sekaligus jatah rezeki dia habis. Pak, jangan pernah terpikir kalau ada orang mati berarti rezeki dia masih ada, enggak, sudah habis. Nah, kalau dia mau makan sesuatu ke mulutnya, tiba-tiba mati, maka yang ada di tangannya itu bukan rezekinya dia. Rezeki keluarganya mungkin, rezeki hewan ternak mungkin, bukan rezeki dia. Jadi ajal tiba maka rezeki juga berakhir. Nah, memperbanyak mengingat tentang kematian Pak, nanti membuat kita untuk tidak panjang angan-angan. Membuat kita apa Pak? Tidak panjang angan-angan ke depan. Banyak sekali yang cita-cita besar yang kepengen Balikpapan menjadi apa?
pisah dari Republik Indonesia mungkin, menjadi negara sendiri. Cita-citanya panjang, ingin menjadikan kota apalah gitu. Terlalu apa? Terlalu panjang angan-angan, terkadang membuat kita tidak bahagia dengan kondisi yang ada. Tidak bahagia dengan kondisi dan keadaan yang ada. Kita berharap nanti Indonesia lebih baik di tahun 2000 berapa itu? Indonesia emas 2045 ya. Maka Indonesia sekarang Indonesia apa ini? Tembaga. Nah, ini berharap nanti di tahun sekian baru keadaan lebih baik. Ya sudah, jadikan saja keadaan yang ada itu yang terbaik. Karena yang ke depan itu belum tentu kita rasakan. Nah, bercita-cita boleh-boleh saja. Anak-anak kita mau bercita-cita ke depan apa gitu, kepengen nikah 2 kali, 3 kali, terserahlah. Tapi apakah Anda bahagia dengan istri 2 atau istri 3? Belum tentu. Maka yang terbaik itu adalah bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik. Bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik. Kita berangan-angan, berprasangka, bercita-cita yang itu belum tentu baik bagi kita. Kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kata beliau, manittakala ila husni ikhtiyarillahu lahu lam yatamanna syai'a. Barang siapa yang bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuknya, maka dia tidak akan pernah berangan-angan sedikit pun. Berangan-angan jadi kaya. Belum tentu Anda bahagia dengan kekayaan. Mungkin baru Anda sehari kaya terus kena serangan jantung. Baru beli mobil mewah, tiba-tiba ditabrak kereta api, selesai. Maka yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin yanzilu bihi. Fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, janganlah kalian berangan-angan mati karena mudarat atau penyakit yang sedang menimpanya. Sakit stroke mungkin, atau asam urat, atau saraf terjepit mungkin yang sudah bertahun-tahun dia derita. Fa in kana la budda, jika mesti untuk berangan-angan, maka hendaklah engkau berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik untukku. Kalau engkau mengetahui kehidupan ke depan baik untukku, maka hidupkanlah. Karena Allah yang Maha mengetahui akibatul umur, akibat suatu perkara itu ke depannya bagaimana, Allah yang Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku apabila wafat atau kematian itu baik untukku. Nah, ini apa namanya Pak? Minta pilihan kepada Allah untuk kehidupan ke depan. Apakah hidup lebih baik ataukah mati lebih baik? Jangan pula kita sudah karena kita mengedepankan prasangka buruk kepada Allah, akhirnya kita mengambil jalan pintas,
loncat mungkin dari lantai 5 atau ngambil sesuatu untuk bunuh diri, ini mati dalam keadaan tersiksa. Nah, ini anjuran untuk dibaca bagi mereka yang sedang terbaring lama di rumah sakit atau yang sedang mengalami penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Pada hakikatnya Pak, ada sesuatu yang Allah inginkan. Apa itu kira-kira yang Allah inginkan? Allah ingin kita mencapai derajat di surga nanti dengan penyakit, bukan dengan amalan soleh. Karena kalau dengan amalan soleh, kita nggak bisa mencapai derajat tersebut. Maka Allah berikan apa? Penyakit. Tujuannya agar apakah? Agar kita mencapai derajat di surga nanti. Kedudukan di surga. Karena seseorang yang tertimpa penyakit itu adalah bukti Allah cinta kepadanya, sayang kepadanya. Karena tidaklah Allah menguji seseorang kecuali sesuai dengan apa? Dengan kadar keimanan yang dia miliki. Pasti Allah timpakan suatu penyakit atau musibah Pak, pasti Anda sudah Allah ketahui mampu untuk menjalani musibah tersebut. Cuma kadang manusia tergesa-gesa, tidak mau bersabar, sehingga mengambil jalan pintas. Nah, ini yang sedang sakit. Kalau ada orang yang berkunjung juga sampaikan kepada mereka yang sedang sakit untuk membaca doa ini agar dia pasrah bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuknya. Demikian Pak. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.